Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan mempresentasikan proposal hasil penelitian saya yang berjudul Eksplorasi Perkembangan Aspek Nilai Agama Anak Usia Dini di TK Negeri Lemo. Bab 1, di mana bab 1 ini membahas tentang latar belakang. Pendidikan anak usia dini merupakan fase awal yang sangat penting karena terjadi perkembangan pesat pada aspek nilai agama dan moral. Masa ini disebut masa emas atau golden age, di mana anak memiliki kemampuan tinggi menyerap nilai dari lingkungan sebagai fondasi pembentukan karakter. Nilai agama mencangkup pembentukan sikap dan perilaku sehari-hari melalui pembiasaan sederhana seperti berdoa, mengucapkan salam, dan sopan santun yang dilakukan secara terus-menerus. Perkembangan ini dipengaruhi oleh metode pembelajaran, lingkungan sekolah, serta peran guru dalam menciptakan suasana belajar yang mendukung. Fokus penelitian dalam proposal ini, yang pertama yaitu perkembangan aspek nilai agama anak usia dini di TK Negeri Lemo, dan yang kedua yaitu proses pembelajaran dalam mengembangkan nilai agama anak di TK Negeri Lemo. Rumusan masalah dalam proposal ini yaitu 1. Bagaimana perkembangan aspek nilai agama anak usia dini di TK Negeri Lemo, dan yang kedua yaitu bagaimana proses pembelajaran dalam mengembangkan nilai agama anak di TK Negeri Lemo. Tujuan penelitian dalam proposal ini yang pertama yaitu mendeskripsikan perkembangan aspek nilai agama anak usia dini di TK Negeri Lemo, dan yang kedua yaitu mendeskripsikan pembelajaran dalam mengembangkan nilai agama di TK Negeri Lemo. Adapun manfaat penelitiannya yaitu manfaat teoritis. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu pendidikan anak usia dini, khususnya terkait dengan perkembangan nilai agama anak. Dan yang kedua yaitu manfaat praktis bagi guru sebagai referensi dalam mengembangkan strategi pembelajaran nilai agama, bagi sekolah sebagai bahan evaluasi dalam meningkatkan kualitas pembelajaran. Dan yang ketiga yaitu bagi peneliti sebagai sarana untuk menambah wawasan dan pengalaman peneliti. Bab 2, di mana bab 2 ini membahas tentang tinjauan pustaka 2.1.2, yaitu perkembangan nilai agama anak usia dini. Nilai agama pada anak usia dini merupakan proses pembentukan sikap spiritual yang tercermin dalam perilaku sehari-hari, di mana anak mulai mengenal konsep dasar tentang kebaikan, kebenaran, serta hubungan dengan Tuhan melalui pengalaman konkret. Karena kemampuan berpikir anak masih berada pada tahap konkret, penanaman nilai agama lebih efektif dilakukan melalui kegiatan nyata seperti pembiasaan berdoa, bersikap sopan, serta meniru perilaku yang baik. Kebiasaan yang ditanamkan sejak dini, seperti mengucapkan salam dan menunjukkan sikap hormat, akan membentuk pola perilaku yang menetap. Dalam proses ini, anak cenderung meniru perilaku lingkungan sekitarnya, sehingga peran guru dan orang tua menjadi sangat penting sebagai teladan. Nilai agama juga mencangkup kemampuan anak membedakan perilaku yang baik dan buruk, serta memahami konsekuensi sederhana dari suatu tindakan yang berperan dalam pembentukan dasar moral. Dapat disimpulkan bahwa nilai agama pada anak usia dini adalah proses penanaman nilai spiritual dan moral melalui pengalaman yang konkret, pembiasaan, serta keteladanan untuk membentuk karakter yang baik di masa depan. 2.3.2 yaitu karakteristik perkembangan nilai agama anak. Perkembangan nilai agama pada anak memiliki karakteristik yang khas, yaitu bersifat konkret, sederhana, dan berbasis pengalaman langsung melalui kegiatan sehari-hari. Anak belajar melalui pembiasaan yang dilakukan secara berulang dan konsisten, seperti berdoa, mengucapkan salam, dan bersikap sopan. Pembelajaran harus dikemas dalam bentuk kegiatan yang menyenangkan, seperti bermain dan bercerita. Anak usia dini cenderung memiliki sifat imitasi atau meniru perilaku orang dewasa di sekitarnya, sehingga lingkungan memiliki pengaruh besar dalam perkembangan nilai agama. Karena belum mampu memahami konsep abstrak, nilai agama harus disampaikan melalui kegiatan nyata yang dapat dilihat dan dilakukan secara langsung. Perkembangan ini juga ditandai munculnya kesadaran awal terhadap perilaku baik dan buruk sebagai dasar pembentukan moral. Meskipun sifat egosentris masih dominan, anak akan lebih mudah menerima nilai agama melalui pengalaman yang menyenangkan, penuh kasih sayang, dan tidak memaksa. Karakteristik perkembangan nilai agama anak usia dini dapat disimpulkan sebagai proses konkret melalui imitasi, pembiasaan, serta pengalaman langsung yang membutuhkan dukungan lingkungan yang kondusif. 2.3.3 yaitu indikator perkembangan anak usia dini. Indikator perkembangan nilai agama pada anak usia dini tampak dalam perilaku sehari-hari, seperti kemampuan mengikuti kegiatan ibadah sederhana seperti berdoa sebelum dan sesudah kegiatan. Selain itu, indikator lainnya adalah sikap sopan santun dalam berinteraksi, menghormati guru dan teman, serta kebiasaan membedakan perilaku baik dan buruk. Kebiasaan mengucapkan salam, berkata jujur, menunjukkan tanggung jawab, serta perubahan perilaku yang muncul mencerminkan internalisasi nilai-nilai agama anak melalui
Kebiasaan mengikuti kegiatan keagamaan di sekolah yang menunjukkan pengenalan praktik keagamaan dalam kehidupan sehari-hari. Kemampuan membedakan perilaku baik dan buruk menjadi dasar pembentukan moral anak melalui bimbingan lingkungan sekitar. Kejujuran, keberanian mengakui kesalahan, serta tanggung jawab dalam melaksanakan tugas sederhana dan menjaga barang milik sendiri menunjukkan perkembangan aspek moral dan agama. Indikator perkembangan nilai agama juga dilihat dari kepedulian terhadap orang lain, seperti sikap empati, membantu teman, atau berbagi. Dengan demikian, indikator tersebut mencangkup kebiasaan beribadah, sopan santun, kejujuran, tanggung jawab, serta kepedulian yang terintegrasi dalam sikap dan perilaku anak. 2.3.4 yaitu faktor yang mempengaruhi perkembangan nilai agama. Perkembangan nilai agama anak dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan. Salah satu faktor utamanya adalah lingkungan keluarga sebagai tempat pertama anak belajar nilai-nilai kehidupan. Karena kebiasaan di rumah sangat mempengaruhi perilaku di sekolah. Faktor berikutnya adalah lingkungan sekolah yang religius serta peran guru sebagai pengajar dan teladan yang akan ditiru oleh anak dalam kehidupan sehari-hari. Metode pembelajaran yang menarik dan sesuai karakteristik anak juga mempengaruhi keberhasilan penanaman nilai agama. Selain itu, pengalaman belajar positif dalam kehidupan sehari-hari seperti diajak berdoa atau diberikan contoh perilaku baik akan memudahkan anak mengembangkan nilai tersebut. Faktor lainnya adalah kualitas interaksi yang hangat dan penuh perhatian antara anak dengan orang dewasa. Guru dengan orang tua yang memberikan bimbingan dengan cara yang tepat membantu anak mengembangkan nilai agama secara lebih baik. Dapat dipahami bahwa perkembangan nilai agama dipengaruhi oleh pengalaman belajar, konsistensi pembiasaan, serta kualitas interaksi dengan lingkungan sekitar yang perlu diperhatikan secara bersama-sama. 2.2.1 Peran guru dalam pembelajaran nilai agama. Peran guru sangat penting sebagai pembimbing yang membantu anak memahami dan menerapkan nilai agama serta merancang pembelajaran sesuai karakteristik anak usia dini. Guru berperan sebagai teladan karena anak cenderung meniru perilaku religius, sopan, dan sikap menghargai orang lain yang ditunjukkan oleh guru. Selain itu, guru juga menciptakan lingkungan belajar yang kondusif melalui kegiatan pembiasaan dan melalui metode pembelajaran yang tepat seperti bercerita, bermain, dan pembiasaan agar anak tidak merasa terbebani. Guru juga melakukan evaluasi berkelanjutan melalui observasi untuk mengetahui perkembangan nilai agama anak. Guru perlu menjalin kerjasama dengan orang tua agar nilai yang diajarkan di sekolah juga diterapkan di rumah sehingga tercipta sinergi yang optimal. Dengan demikian, peran guru mencangkup peran sebagai teladan, fasilitator, evaluator, serta mitra bagi orang tua dalam mendukung perkembangan nilai agama anak usia dini. 2.2.2 yaitu metode pembelajaran nilai agama. Pemilihan metode yang tepat akan dipengaruhi keberhasilan anak dalam memahami dan menginternalisasi nilai-nilai yang diajarkan sehingga harus disesuaikan dengan karakteristik anak usia dini yang belajar melalui pengalaman langsung dan kegiatan nyata. Salah satu metode efektif adalah pembiasaan, di mana anak dilatih melakukan kegiatan keagamaan secara rutin dan konsisten untuk membentuk kebiasaan yang menetap. Metode keteladanan juga sangat penting karena anak usia dini cenderung meniru perilaku orang dewasa sehingga guru dan orang tua harus menunjukkan perilaku yang sesuai dengan nilai agama. Selain itu, metode bercerita digunakan untuk menyampaikan nilai-nilai moral dengan cara yang menarik. Sementara metode bermain efektif menanamkan nilai kerjasama, kejujuran, dan tanggung jawab secara tidak langsung. Penggunaan media pembelajaran seperti gambar, video, atau alat peraga juga membantu menyampaikan nilai agama agar pesan dapat diterima dengan lebih baik. Dengan demikian, metode pembelajaran seperti pembiasaan, keteladanan, bercerita, bermain, serta penggunaan media merupakan cara efektif yang harus dilakukan secara bervariasi untuk membantu anak menginternalisasi nilai agama secara lebih optimal. 2.2.3 Media pembelajaran nilai agama. Media pembelajaran merupakan komponen penting yang berfungsi sebagai alat bantu untuk mempermudah penyampaian pesan sehingga akan lebih mudah memahami nilai agama secara konkret. Penggunaan media perlu disesuaikan dengan karakteristik perkembangan anak yang menyukai hal-hal dan menarik, seperti gambar dan alat peraga sederhana untuk menjelaskan konsep nilai agama. Selain media visual, media audio seperti lagu religi atau doa pendek dapat membantu anak menghafal dan memahami nilai agama dengan cara menyenangkan.
Media audiovisual berupa video atau animasi yang mengandung pesan moral juga memberikan pengalaman belajar yang lebih lengkap dan menarik bagi anak. Media konkret seperti benda nyata sangat efektif karena memungkinkan anak belajar langsung melalui pengalaman nyata, misalnya dalam kegiatan ibadah sederhana. Guru perlu memilih media yang sederhana dan sesuai dengan tingkat perkembangan anak agar pesan dapat disampaikan dengan jelas. Dengan demikian, penggunaan media yang bervariasi seperti visual audio, audiovisual, dan media konkret akan membuat pembelajaran menjadi lebih menarik, efektif, serta memberikan pengalaman belajar yang bermakna bagi anak usia dini. 2.2.4 Interaksi guru dan anak dalam pembelajaran. Interaksi antara guru dan anak merupakan faktor penting dalam keberhasilan pembelajaran nilai agama yang mencangkup proses komunikasi, bimbingan, serta memberikan contoh secara langsung agar anak dapat memahami nilai secara mendalam. Interaksi yang bersifat positif, penuh kasih sayang, hangat, dan ramah sangat diperlukan agar anak merasa nyaman dan aman dalam menerima pelajaran secara optimal. Guru berperan memberikan penguatan terhadap perilaku positif melalui pujian atau penghargaan agar perilaku tersebut menjadi kebiasaan sehari-hari. Interaksi juga harus bersifat dua arah dengan memberikan kesempatan kepada anak untuk bertanya dan mengungkapkan pendapat secara aktif. Selain itu, interaksi harus menarik dan variatif dan melibatkan partisipatif aktif anak seperti melalui permainan atau cerita agar tidak membosankan. Interaksi berfungsi sebagai sarana menanamkan nilai melalui keteladanan, di mana guru menunjukkan perilaku sabar, jujur, dan memahami orang lain untuk ditiru oleh anak. Dengan demikian, interaksi yang positif, komunikatif, dan penuh keteladanan sangat penting dalam membentuk pemahaman serta membantu anak menginternalisasi nilai agama secara efektif dan optimal. 2.2.5 Lingkungan pembelajaran nilai agama. Lingkungan pembelajaran merupakan faktor penting yang mempengaruhi keberhasilan penanaman nilai agama, mencangkup kondisi fisik serta suasana sosial dan emosional yang mendukung anak memahami nilai agama secara efektif. Lingkungan fisik yang kondusif diwujudkan melalui penataan ruang kelas yang bersih, rapi, dan bernuansa religius dengan alat peraga keamanan untuk meningkatkan minat anak. Lingkungan sosial juga berperan sangat penting, di mana interaksi antara guru dan anak harus mencerminkan nilai saling menghormati, tolong-menolong, dan berbicara sopan. Selain itu, lingkungan emosional yang aman, nyaman, dan penuh kasih sayang membantu anak belajar dengan baik. Kegiatan pembiasaan yang dilakukan secara konsisten sebagai rutinitas harian akan semakin memperkuat perkembangan nilai agama anak. Lingkungan pembelajaran yang efektif juga melibatkan kerjasama antara sekolah dan keluarga agar anak mendapat pengalaman belajar yang konsisten. Dengan demikian, lingkungan pembelajaran nilai agama mencangkup aspek fisik, sosial, dan emosional yang kondusif, positif, serta konsisten untuk membantu anak menerapkan nilai agama dalam kehidupan sehari-harinya. 2.2.6 Kerangka konseptual. Perkembangan nilai agama pada anak usia dini tidak terbentuk secara instan, melainkan melalui proses pembelajaran bertahap dan berkesinambungan melalui pembiasaan, pemberian contoh, serta pengalaman langsung. Perkembangan ini diamati melalui perubahan perilaku religius seperti berdoa, mengucapkan salam, bersikap sopan, serta membedakan tindakan baik dan tidak baik melalui interaksi dengan lingkungan. Pelaksanaan pembelajaran melibatkan komponen penting seperti peran guru, metode, media, dan interaksi, serta kondisi lingkungan belajar yang saling berhubungan. Metode seperti pembiasaan, bercerita, bermain, dan keteladanan memberikan kesempatan anak terlibat aktif mengalami langsung proses pembelajaran nilai agama. Interaksi efektif dan komunikasi yang baik antara guru dan anak menciptakan suasana kondusif di mana memotivasi serta penguatan positif membantu mengembangkan perilaku religius. Selain itu, lingkungan belajar yang mencerminkan nilai religius memperkuat pembiasaan dan membantu anak menginternalisasi nilai agama dalam kehidupan sehari-hari. Dapat disimpulkan bahwa perkembangan nilai agama sangat dipengaruhi oleh kualitas proses pembelajaran, sehingga penelitian ini bertujuan untuk mengkaji proses pembelajaran nilai di TK Negeri Lemo serta dampaknya terhadap anak.
Bab 3, di mana bab 3 ini membahas tentang metode penelitian. 3.1 jenis penelitian. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif untuk menggambarkan secara mendalam mengenai perkembangan nilai agama anak serta proses pembelajaran di TK Negeri Lemo. Penelitian kualitatif memungkinkan peneliti memahami fenomena secara komprehensif berdasarkan kondisi di lapangan. Pendekatan deskriptif digunakan untuk menyajikan data dalam bentuk uraian narasi yang sistematis untuk menggambarkan kondisi sebenarnya, sehingga memberikan gambaran yang utuh. Selain itu, pendekatan kualitatif memberikan keleluasaan bagi peneliti untuk berinteraksi langsung dengan subjek penelitian guna memperoleh data yang lebih kaya dan bermakna. 3.2 yaitu tempat dan waktu penelitian. Penelitian ini dilaksanakan di TK Negeri Lemo sebagai lokasi utama karena memiliki kegiatan pembelajaran nilai agama yang relevan dan fokus penelitian. Waktu penelitian disesuaikan dengan jadwal sekolah agar peneliti dapat mengamati proses pembelajaran secara langsung untuk memastikan data mencerminkan kondisi sebenarnya. Selain itu, penentuan lokasi dan waktu juga mempertimbangkan kemudahan akses serta ketersediaan subjek agar penelitian berjalan lancar tanpa hambatan. 3.3 yaitu subjek penelitian. Subjek dalam penelitian ini adalah anak usia dini di TK Negeri Lemo sebagai fokus utama perkembangan nilai agama serta guru sebagai informan yang memberikan informasi terkait proses pembelajaran. Pemilihan subjek dilakukan secara purposif berdasarkan pertimbangan tertentu agar memberikan informasi yang relevan dan mendalam sesuai tujuan penelitian. Selain itu, keterlibatan subjek dilakukan secara langsung melalui interaksi untuk memperoleh data yang lebih akurat dan sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. 3.4 Data dan sumber data. Data dalam penelitian ini terdiri dari dua jenis, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh secara langsung melalui kegiatan observasi dan wawancara yang dilakukan di lokasi penelitian. Data ini memberikan gambaran nyata mengenai kondisi yang terjadi di lapangan. 3.5 yaitu prosedur penelitian. Yang pertama, tahap pelaksanaan penelitian. Tahap ini dilakukan melalui beberapa tahap yang sistematis. Tahap pertama adalah persiapan, di mana peneliti melakukan studi literatur serta menyusun instrumen penelitian yang akan digunakan dalam pengumpulan data. Dan yang kedua yaitu tahap pelaksanaan. Kegiatan pengumpulan data melalui observasi dan wawancara. Observasi dilakukan untuk melihat secara langsung perilaku anak, sedangkan wawancara dilakukan untuk memperoleh informasi dari guru mengenai proses pembelajaran. Dan yang ketiga yaitu tahap analisis data. Data yang dikumpulkan, disusun, dan dianalisis untuk menemukan pola dan makna yang terkandung di dalamnya. Dan kemudian yang keempat yaitu teknik analisis data. Analisis data dalam penelitian ini dilakukan melalui beberapa tahap, yaitu reduksi, data penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data dilakukan dengan cara memilih dan menyederhanakan data yang relevan dengan fokus penelitian. Penyajian data dilakukan dalam bentuk narasi deskripsi agar mudah dipahami. Data yang telah disajikan kemudian dianalisis untuk menemukan hubungan dan pola tertentu. Tahap terakhir adalah penarikan kesimpulan yang dilakukan berdasarkan hasil analisis data. Kesimpulan ini dilakukan untuk menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan. 3.7 yaitu keabsahan data. Untuk menjamin keabsahan data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi. Triangulasi dilakukan dengan membandingkan data yang diperoleh dari berbagai sumber dan teknik pengumpulan data yang berbeda. Selain itu, penelitian juga melakukan member check, yaitu menginformasi hasil penelitian kepada informan. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa data yang diperoleh sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Dengan menggunakan teknik tersebut, data yang diperoleh diharapkan memiliki tingkat kepercayaan yang tinggi sehingga hasil penelitian dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Baik, saya kira itu saja presentasi dari saya. Saya ucapkan terima kasih dan saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.